Halo semuanya, kami dari kelompok 5, saya sendiri Eka Meta Natalia, ada Kayla Tahira, Widya, dan Ririn Fatmasari. Di sini kami akan menjelaskan selama 16 pertemuan dengan Ibu Erda dan Bu Neneng. Di sini saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4, di mana laboratorium tempat melakukan kegiatan ilmiah. Laboratorium juga tempat untuk membuktikan teori dari materi yang telah dipelajari. Fungsi laboratorium itu membantu siswa untuk memahami teori dengan cara praktikum langsung sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Lalu ada peraturan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana pendidikan, termasuk bagaimana laboratorium SD dan SMP itu ada IPA terpadu. Ada kalau untuk di SMA itu laboratorium memiliki sesuai jurusannya masing-masing. Contohnya untuk kimia ya kimia, fisika ya fisika. Lalu untuk standar laboratorium itu ada kepala laboratorium bertugas mengelola dan mengatur seluruh kegiatan laboratorium. Ada laboran dan teknisi bertanggung jawab untuk menyiapkan alat, membantu praktikum, serta merawat dan menyimpan peralatan dengan baik. Untuk asisten praktikum itu di opsional untuk di SMA. SMP dan SI itu mungkin tidak ada. Untuk administrasi laboratorium itu pencatatan inventaris alat dan bahan itu tercatat dengan baik. Ada jadwal penggunaan laboratorium agar tidak tertabrak jadwalnya. Lalu ada formulir peminjaman alat yang dimana harus jelas peminjaman alat siapa yang menggunakan. Ada dokumentasi juga. Lalu laporan kondisi laboratorium saat dipinjamkan alat atau sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Tahira dengan NIM A1C32404040. Di sini saya akan mengkaji atau mengulik lagi materi pada LMS tentang Penglab, yaitu ada pengelolaan laboratorium. Nah, di sini yang saya akan bahas adalah desain daripada laboratorium, di mana desain yang sesuai dengan Permendiknas itu adalah 448 kali 20 cm, yang dimana satu ruangan laboratorium itu hanya bisa mencakup 20 orang atau 25 siswa sekolah. Nah, di mana alat-alat yang digunakan pun dari tingkat SD, SMP, SMA itu berbeda-beda, tidak disamakan. Serta bahan-bahan yang digunakan dalam laboratorium pun juga berbeda. Kalau SSD mungkin bahan-bahannya itu tidak terlalu banyak, yang banyak itu mungkin di SMA karena udah terpecah menjadi 3. Nah, di sini pengadaan SOP alat dan bahan, penataan alat dan bahan juga berbeda-beda karena setiap alat dan bahan itu memiliki sifat-sifat tersendiri untuk disimpan. Maka dari itu, setiap alat dan bahan itu dibedakan peletakannya di dalam sebuah lemari yang berbeda-beda. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengelolaan laboratorium yang baik. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan yaitu yang pertama pentingnya kerjasama. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang manajemen yang baik. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang pengelolaan laboratorium yang baik dan benar. Yang pertama yaitu kerjasama yang baik. Di mana kita memiliki struktur di dalam laboratorium itu harus bagian-bagian dari struktur laboratorium dari kepala aslab dan bagian-bagiannya itu harus memiliki kerjasama yang baik. Harus bisa mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Itu harus agar lingkungan belajar menjadi lebih efektif. Yang kedua yaitu manajemen limbah. Ada 3 macam jenis limbah. Yang pertama fisika, yang kedua biologi, dan yang terakhir yaitu kimia. Di mana dikelola dengan baik dan harus diolah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu ada pengelola laboratorium yang baik. Di mana kita harus bekerja sama dalam mencari metode eksperimen agar pembelajaran dalam laboratorium tersebut dalam kegiatan menjadi lebih efektif. Dan untuk kesimpulannya, kita harus disiplin dalam kerjasama dan pengelolaan laboratorium, serta kita harus memiliki wawasan yang baik untuk laboratorium tersebut. Baiklah, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 2 materi terakhir, yaitu yang pertama merancang program kerja laboratorium berdasarkan visi misi dan analisis SWOT. Yang kedua yaitu menjelaskan sistem manajemen mutu berdasarkan standar labor dan penilaian kinerja kepala labor. Nah, tentu dalam merancang program kerja laboratorium penting untuk mempertimbangkan visi dan misi laboratorium serta melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Nah, dengan demikian program kerja laboratorium dapat dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu menjelaskan sistem manajemen mutu berdasarkan standar labor dan penilaian kinerja labor. Nah, tentu sistem penilaian mutu laboratorium juga perlu dijelaskan berdasarkan standar laboratorium yang relevan seperti ISO 17025 atau sesuai dengan Permendiknas untuk memastikan kualitas dan keandalan hasil pengujian dan kalibrasi. Nah, selain itu, penilaian kinerja kepala laboratorium juga penting untuk dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan kepemimpinan, manajemen mutu, pengembangan sumber daya, serta kinerja laboratorium dan komunikasi serta kerjasama dengan stakeholder atau struktur laboratorium. Nah, dengan demikian, laboratorium dapat berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.